Halo Tribuners, bersama Anda saat sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 6 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar siang ini dari Sumatera Utara. Belakangan ini viral calon Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT yang tengah mengikuti seleksi di Kodam 1 Bukit Barisan, Sumatera Selatan. Hal itu karena jawaban calon KOWAT yang mengejutkan saat ditanya tujuannya menjadi tentara oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin. Jawaban itu sontak membuat para peserta lain yang mengikuti seleksi harus menahan tawa. Sementara itu, Majen Hasanuddin tak bisa menahan gelak tawanya. Begitu juga dengan prajurit lain yang mendampinginya. Tribun Medan pun menemui kerabat dari calon KOWAT yang viral itu dan berhasil mendapatkan cerita di baliknya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, Victory Hutauruk, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Victory. Halo, selamat siang Dea. Iya, Victory, bagaimana bisa Anda ceritakan awal mula hingga video ini akhirnya viral di media sosial? Ya, awal mulanya pada hari Kamis, video tersebut beredar di media sosial. Awalnya video tersebut dibagikan oleh akun media sosial resmi dari Kodam 1 Bukit Barisan, dan selanjutnya di retweet atau di repost kembali oleh akun-akun Instagram di Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga langsung viral seperti itu. Langsung saja ketika kami mengkonfirmasi kepada kakak yang bersangkutan, calon bintara tersebut bernama Elvina Sembiring. Kakaknya menyebutkan bahwa Elvina sedang mengikuti seleksi bintara di Kodam 1 Bukit Barisan, dan saat ini masih proses penyeleksian seperti itu, Dea. Iya. Lalu bisa Anda informasikan sebenarnya apa tahapan yang sedang diikuti oleh calon bintara wanita ini di Kodam 1 Bukit Barisan? Ya, informasi yang diberikan oleh Kapendam 1 Bukit Barisan mengatakan bahwa Elvina saat ini masih dalam proses di daerah. Artinya dia harus mengikuti proses seleksi administrasi, kesehatan, serta fisik, seperti itu. Dea. Jadi nantinya apabila dia lulus di daerah, dia akan melaju menuju ke pusat, yaitu pelatihannya di Bandung, seperti itu, Dea. Ya, lalu Victory, setelah Anda berhasil menemui keluarga calon KOWAT wanita ini, apa tanggapan mereka terhadap viralnya video tersebut di media sosial? Ya, baik. Awalnya kami menelusuri apakah memang benar ada mantannya yang ingin dibuat menyesal seperti itu. Namun kakak korban tidak memberitahukan secara detail identitas dari mantan tersebut, sehingga para netizen juga sampai saat ini sedang penasaran siapa sebenarnya mantan dari wanita yang viral tersebut. Lalu keluarganya menyebutkan bahwa yang bersangkutan sudah 2 kali kalah mencoba baik polisi maupun TNI, dan ini adalah kali ketiga dirinya dan kali terakhir dirinya untuk bisa mencoba, dan dia keluarga meminta supaya warga Sumatera Utara mendoakan supaya Elvina bisa lulus pada tahap yang saat ini, seperti itu, Dea. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Medan, Victory Hutauruk, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Umumnya diketahui profesi tukang tambal ban dilakoni oleh laki-laki. Namun kali ini ada yang berbeda. Seorang gadis remaja di kota Palopo rela menggeluti pekerjaan tersebut sebagai aktivitas sehari-harinya. Namanya adalah Hasmiani, gadis berusia 18 tahun yang baru lulus SMA. Ia rela berkotor-kotor menjadi seorang tukang tambal ban. Kelihayannya mengotak-atik ban motor pun diketahui tidak kalah dari keahlian laki-laki. Setelah kisahnya ini diketahui banyak pihak, kabarnya kini ia ditawari beasiswa. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, Arwin Ahmad, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Arwin. Halo Dea dan Tribuners. Ya, Arwin, terkait viralnya gadis asal Palopo ini menjadi tukang tambal ban, bisa Anda ceritakan sedikit lebih detailnya tentang gadis ini? Ya, baik. Namanya Hasmiani, umurnya 18 tahun. Dia baru saja menyelesaikan studi SMA di Sulawesi Tengah.
tepatnya di SMA Sriwijaya. Kemudian setelah menyelesaikan studi SMA-nya, dia kemudian hijrah atau bergeser ke kota Palopo bersama keluarganya. Nah, setelah itu dia mencoba untuk bekerja sebagai tukang tambal ban dan akhirnya memberanikan diri untuk membuka bengkel sendiri dan dibantu oleh 2 orang karyawannya. Saya coba konfirmasi ke yang bersangkutan atau Hasmiati dalam hal ini, sedikit bercerita tentang kenapa dia memilih untuk tukang tambal ban ya. Sementara di usianya yang saat ini dia masih bisa melanjutkan pendidikan. Nah, dia menjawab bahwa untuk melanjutkan pendidikan itu membutuhkan biaya dan orang tuanya yang hanya bekerja sebagai petani tidak mampu untuk melanjutkan anaknya. Makanya dia memilih untuk sementara bekerja sebagai tukang tambal ban, seperti itu deh. Ya, lalu setelah Anda berhasil menemukan Hasmiani ini, bagaimana perasaan Hasmiani setelah ini viral, Arwin? Ya, tadi pagi saya sempat komunikasi melalui pihak telepon dan dia menyampaikan bahwa perasaan senangnya, kemudian juga kaget tentunya, tidak menyangka bakal bisa seviral ini. Bahkan dia sempat sampaikan bahwa rasanya seperti mimpi bisa sampai viral begini. Iya. Lalu apakah saat ini sudah ada dermawan atau yang lainnya yang ingin membantu Hasmiani? Mengingat kisahnya sudah diketahui oleh banyak orang, Arwin. Ya, pasca diberitakan oleh Tribun dan viral di media sosial, baik itu Instagram dan Facebook, sampai saat ini ada beberapa orang dermawan yang ingin membantu. Yang pertama itu dari kampus, salah satu kampus swasta di Kota Palopo ingin menawarkan beasiswa kepada Hasmiani, beasiswa dari kuliah sampai wisuda. Itu informasinya pihak kampus akan turun akan menemui Hasmiati sore ini dan setelah itu membahas apakah beasiswanya akan diterima atau tidak. Kemudian saya juga tadi mendapat informasi dari salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dia sudah mengirim orang untuk ke sana membantu memberi bantuan dalam bentuk modal usaha kepada Hasmiani. Kemudian tadi juga ada dari Camat Bara Camat Bara selaku masuk wilayah tempat bengkel Hasmiani ini. Camat Bara Kota Palopo sudah berkunjung ke bengkel tadi yang ingin menawarkan peralatan bengkel itu melalui bantuan dari dinas terkait. Iya, baik Arwin. Dan Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami Arwin sudah berhasil melakukan wawancara bersama Hasmiani, gadis penambal ban. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Harapannya bisa lebih maju kok Kak. Terus apalagi kan saya masih sendiri toh Kak, bahkan juga makanya pengen bukti ke keluarga kalau bisa sukses gitu. Dan sahabat ini kadang dibilang tidak malu kayak itu apa tuh teman-teman yang lain sekolah, tapi kayak bisa bersyukur Kak bisa menghasilkan uang sendiri dibanding teman-teman sekolah masih minta uang semua. Informasi selanjutnya datang dari Kendari. Waode Siti Murniasari menjadi mahasiswa lulusan terbaik di Universitas Halu Oleo atau UHO 2021 ini. Mahasiswi jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP UHO Kendari ini memperoleh predikat cum laude atau wisudawati terbaik dengan IPK bulat
4,00. Lulusan terbaik saat ini disebut rata-rata ada pada angkatan 2017 dan ada juga angkatan 2016 serta 2015. Tribun News Sultra berhasil menemui Siti dan ia pun bercerita bagaimana perjuangannya yang tak mudah untuk berada di titik saat ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra, Husni Hussein yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo ya, selamat siang. Iya, Husni, saat tadi Anda berhasil menemui Siti, ya, bisa Anda ceritakan bagaimana sosok dari wisudawati terbaik ini? Ya, baik dia. Dapat saya kabarkan bahwa memang telah terjadi upacara pelaksanaan wisuda periode Mei 2021 sampai dengan Juli 2021 di Universitas Haluoleo yang berlangsung tepatnya di Gedung Sport Center UHO pada Kamis kemarin 5 Agustus 2021. Nah, Dea, dapat saya kabarkan pula bahwa memang perayaan pelaksanaan wisuda kemarin itu masih dalam pandemi COVID-19, sehingga upacara pelaksanaan wisuda itu hanya dihadiri oleh para wisudawan terbaik saja, dan para peserta wisudawan yang lainnya itu melaksanakan di tempat masing-masing dengan video conference atau Zoom meeting. Nah, Dea, seusai pelaksanaan wisudawan terbaik, kami tim dari Tribun News Sultra menyambangi WOD Siti Murniasari selaku wisudawati terbaik tahun ini di Universitas Haluoleo Kendari yang dengan IPK 4,00 dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang berasal dari Kabupaten Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan anak dari seorang tukang parkir di salah satu swalayan di Kota Kendari, dan ibunya merupakan ibu rumah tangga biasa. Seperti itu, Dea. Ya, lalu tadi saat Anda bertemu dengan WOD Siti ini, apakah ia bercerita tentang kiat-kiat dari dia sehingga bisa memperoleh predikat wisudawan terbaik di UHO? Ya, baik Dea. Ya, memang usai pelaksanaan wisudawan terbaik di Universitas Haluoleo kemarin, kami sempat menyambangi WOD Siti Murniasari ini dan keluarga. Kemudian Siti ini bercerita ia sangat bersyukur atas pencapaian yang ia dapatkan. Pasalnya sebelumnya Dea, ia tak menyangka bahwa ia dapat berhasil pada titik tersebut. Kemudian ia juga menceritakan bahwa perjuangannya tidak mudah untuk mendapatkan proses yang panjang dan penuh rintangan. Selanjutnya wisudawati asal Buton Utara itu juga menceritakan bahwa memang menjadi wisudawati terbaik di Universitas Haluoleo Kendari merupakan mimpinya sejak awal ia menempuh pendidikan di universitas tersebut. Kemudian ia kembali menceritakan kiat-kiat apa yang ia lakukan pada saat menempuh pendidikan, yaitu dengan bekerja keras, kemudian rajin, kemudian disiplin dalam menerima tugas-tugas dari dosen, karena tugas dari dosen ini menjadikannya ia belajar dari hal yang belum ia tahu dan menjadi tahu. Seperti itu, dia. Iya. Lalu bagaimana Husni tanggapan dari kedua orang tua WOD Siti Murnia ini? Dia usai bertemu dengan WOD Siti Murniasari, kami juga berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya. Salah satunya yaitu bapaknya yang bernama Laude Reni, yang sebelumnya ia menceritakan bahwa pada saat memasuki semester 5 perjalanan pendidikan di Universitas Haluoleo Sari ini, kemudian bapaknya ini harus tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian si bapak ini harus menjual perlengkapan nelayannya. Kemudian setelah menjual perlengkapan nelayannya, otomatis ia harus berpikir untuk mencari usaha lain dan menjadi kuli bangunan. Seperti itu dia. Kemudian setelah menjadi kuli bangunan, bekerja serabutan, kemudian ia memutuskan untuk bekerja sebagai tukang parkir di salah satu swalayan di Kota Kendari.
ia juga menceritakan bahwa ia juga mengungkapkan ia sangat bersyukur atas capaian yang didapatkan oleh anaknya menjadi lulusan terbaik di Universitas Negeri yang mempunyai lahan hijau terbesar di Asia Tenggara itu. Demikian, Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan jurnalis kami, Husni juga sudah melakukan wawancara bersama WOD Siti Murniasari, selaku wisudawati terbaik di UHO Kendari. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya WOD Siti Murniasari, lulusan terbaik dengan predikat summa cum laude yang meraih IPK 4,00 dari Universitas Halu Oleo. Terima kasih kepada Pak Rektor, terima kasih kepada Pak Dekan, dan terima kasih kepada Ketua Program Studi saya, dan khususnya kepada kedua orang tua saya dan keluarga besar saya yang mengantarkan saya sampai di titik ini. Harapan besar saya sebagai mahasiswa terbaik di Universitas Halu Oleo, semoga universitas kita menjadi kebanggaan dan bisa menghasilkan alumni terbaik yang bekerja di masyarakat. Terima kasih. Harapan saya sebagai lulusan terbaik untuk ilmu politik agar selalu maju dan berdaya saing yang tinggi dan mampu membuktikan bahwa prodi politik bukan hanya menakutkan dari nama saja, namun bisa mengantarkan kita dalam dunia kerja yang bisa membentuk kita sebagai anak-anak muda yang berprestasi dan berkarya. Dan khususnya sebagai anak muda Kabupaten Buton Utara yang menempuh pendidikan di Universitas Halu Oleo juga memiliki harapan besar agar pemerintah daerah mampu memberikan perhatian khusus kepada anak-anak berprestasi agar bisa diapresiasi karya-karya terbaik mereka. Dari Kendari kita menuju ke Solo, Jawa Tengah. Anggota Satlantas Polresta Solo mendadak viral di media sosial. Hal ini lantaran anggota Satlantas itu berjualan koran dan tisu di jalanan. Menurut informasi, adegan itu terjadi di Jalan Raya daerah Gemblekan, Serengan, Solo. Video tersebut direkam oleh pengendara mobil yang melintasi jalan tersebut. Pengendara itu merasa salut dengan aksi polisi tersebut. Ternyata aksi itu dilakukan sang polisi untuk membantu seorang penjual koran. Untuk mengetahui lebih detail informasinya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Solo, Christine Intan, yang akan menyampaikan laporan. Halo Christine. Halo Dea. Ya, Christine, bagaimana tadi Anda berhasil ya menemukan polisi yang ada dalam video viral itu, dan bisa Anda ceritakan bagaimana sosok polisi itu dan siapa identitasnya? Baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners, tepatnya kemarin sudah dilakukannya prosesi ataupun maksud saya viralnya dari Bribka Arif Setiawan, yaitu Banit Rujawali Satlantas Polresta Surakarta, sebagai seorang yang viral karena polisi seorang penjual koran ataupun tisu yang bernama Agus itu sendiri. Namun dari hasil penelusuran dan wawancara langsung bersama Bribka Arif Setiawan menyatakan bahwa saat itu dia saat sedang melakukan patroli di daerah Simpang 4 Gendengan Serengan Solo, dan saat itu mengetahui Agus identitas dari pedagang asli yang memiliki koran dan tisu itu sedang duduk di tengah jalan. Dan dari posisi itu Bribka Arif langsung datang ke lokasi untuk membantunya mengambil, berawal dari mengambil korannya dan mengetahui keadaannya, lalu memberikan ataupun membantu melakukan penjualan koran dan tisu itu sendiri. Ya. Ya, lalu bagaimana dengan cerita awal kronologinya video ini bisa sampai viral, Christine? Baik, pertama kali diunggah dari media Instagram, tepatnya di akun viral di Solo, yaitu Energi Solo, Energi Solo. Dari situlah banyak dari masyarakat mengetahui dari aksi viralnya Bribka Arif ini sendiri setelah diketahui banyak netizen yang ada di Solo ataupun di seluruh Indonesia, barulah itu viral. Setelah viral, ternyata di balik viralnya itu ada seorang pengendara mobil yang penasaran dengan siapa sih polisi itu sendiri yang memegang dagangan dan menjual tisu dan juga koran itu sendiri. Setelah ditelusuri, memang benar dia Bribka Arif Setiawan adalah anggota Satlantas Polresta Surakarta, membantu dengan sukarela tanpa ada imbalan ataupun. Dia langsung spontanitas setelah patroli di daerah jalan di Kota Solo langsung memberikan pertolongan ataupun memberikan jasanya untuk membantu dari Agus itu sendiri. Ya.
Ya, Christine, lalu setelah polisi tersebut viral, apakah ada sesuatu yang sudah diterima oleh sang polisi ini? Baik Dea, terkait dengan viralnya itu sendiri, dari Bribka Arif sendiri langsung mendapatkan prestasi, yaitu diberikannya aspirasi dari Polresta Surakarta langsung dari Kapolres, dan tadi sudah dilakukannya upacara untuk pemberian prestasi itu sendiri, mengingat kemarin hanya 15 menit saja dagangan dari Pak Agus itu langsung ludes dengan menghasilkan ratusan rupiah, yaitu dengan nominal 115, walaupun itu sebenarnya maksud saya lebih dari ekspektasi karena hanya 8 koran dan 8 koran dan 3 tisu saja yang terjual, tapi ada dari pengendara mobil itu sendiri memberikan uang 100.000 sehingga totalnya yaitu 155.000 itu sendiri dia. Iya, baik, terima kasih Christine untuk laporannya dari Solo, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Kabar selanjutnya datang dari Timur Tengah Selatan, Tribuners. Seorang warga desa Fatu Koto, Kecamatan Fatum Nasi dikejutkan oleh anjing peliharaannya yang sedang menggigit tulang tengkorak manusia di kebun miliknya. Warga bernama Melekias itu mengikuti anjing tersebut ke dalam hutan dan kemudian menemukan potongan tulang manusia lainnya. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke Polsek Kapan. Seusai menerima informasi itu, Kapolsek Kapan, Ibtu Ipan Demade Wardika bersama anggota dan tim identifikasi Polres TTS langsung turun ke TKP. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, Dion Kota, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Dion. Ya, Dion, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi penemuan tulang tengkorak dan manusia ini ya? Bagaimana? Halo? Penemuan tengkorak ini bisa dengar ya? Iya. Penemuan tengkorak kepala manusia ini terjadi pada Kamis 5 Agustus 2021 di Desa Fatukopa, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten TTS. Sekitar pukul 8 pagi yang ditemukan oleh Melkias Banuet, seorang petani di Desa Fatukopa, Fatukoto, di mana pada saat beliau sedang bertani bersama anaknya, beliau mendengar suara gonggongan anjing yang menarik perhatiannya. Setelah dia melihat dari dekat, ternyata anjing itu sedang memainkan tulang tengkorak manusia, sehingga dia mengikuti anjing tersebut masuk ke dalam hutan. Di sana dia menemukan bahwa ada beberapa lagi potongan tulang manusia yang berada di dalam hutan. Demikian ya. Iya. Lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, ada berapa jumlah tengkorak manusia yang ditemukan di sana, Dion? Berdasarkan hasil olah TKP di olah kejadian tempat perkara, ditemukan ada 14 potongan tulang kerangka manusia yang terdiri dari tulang betis, tulang tengkorak, dan beberapa bagian tulang lainnya. Sekian ya. Iya. Lalu setelah dilaporkan ini ke pihak kepolisian ya, bagaimana tindakan aparat setempat sejauh ini? Setelah mendapat informasi penemuan tengkorak itu, aparat dari Polsek Kapan bersama tim I dan Polres TTS langsung turun ke TKP guna melakukan olah TKP dan melakukan visum dengan membawa serta Dr. Dede Henduk dari Puskesmas Kapan. Iya. Selain melakukan olah TKP, tim dari Polres TTS juga mengumpulkan beberapa kerangka manusia, mengumpulkan celana dan juga tas dari korban tersebut dan memeriksa beberapa saksi, termasuk Melkias Banuet yang merupakan orang yang pertama kali menemukan tengkorak manusia tersebut. Iya. Lalu bagaimana dengan keterangan dari warga yang menemukan tulang tengkorak manusia ini, Dion? Melkias sendiri dia mengaku kaget ketika melihat ada seekor anjing yang menggigit, bermain dengan tengkorak manusia, dan setelah diikuti ternyata dia menemukan beberapa potongan tengkorak manusia lainnya. Hal ini sempat membuat dia kaget, lalu dia menceritakan hal ini
kepada salah seorang warga yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapang. Iya, tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa ditemukan pula pakaian atau celana ya di sekitar lokasi itu. Apakah ada dugaan siapa sebenarnya tengkorak itu? Ya, Dea. Dari pemeriksaan saksi sendiri diketahui jika tengkorak manusia yang ditemukan itu diduga kuat bernama Osim Nomneni, berusia 36 tahun, warga Bijaya Punu, yang menghilang dari rumah sejak 17 Juli lalu. Hal ini diperkuat setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saudari dari Osim Nomneni ini, Wati Nomneni, dan juga istri dari korban yang bernama Dorce Tafui. Di situ keduanya mengaku bahwa tas yang ditemukan di lokasi kejadian dan juga celana yang ditemukan di lokasi kejadian merupakan milik dari korban yang bernama Osim Nomneni, warga Bijaya Punu. Sekian ya. Baik, Dion. Dan Tribuners tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolsek Kapang, Ibtu I Pandema Dewardika. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Benar, kami memerintahkan anggota pasang polis lain sekalian kami menghubungi tim identifikasi Polres TTS bersama medis, dalam hal ini dokter puskesmas setempat. Setelah sampai di TKP ditemukan tengkorak manusia, kepala manusia, dan 18 ruas tulang manusia. Setelah ditemukan itu, melakukan pemeriksaan di sekitar TKP, ditemukan tas atau saku siripinang yang menurut keluarga mengatakan bahwa itu milik saudaranya. Itu yang dapat kami sampaikan sementara, sedangkan tindak lanjut kami sementara masih pemeriksaan dalam artian penyelidikan lebih lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke kabar berikutnya. Dua rumah di Dusun Demalang, Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur hancur setelah terkena ledakan balon udara pada hari ini Jumat 6 Agustus. Balon udara tersebut jatuh di sebuah tanah kosong dekat rumah warga dan ledakannya cukup kencang. Saat kejadian, rumah yang kerusakannya paling parah sedang kosong, sehingga tidak ada penghuni rumah yang terluka. Selain rumah warga, ledakan balon tersebut juga berdampak pada SMPN 2 Kauman yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim, Sofian Arif Chandra yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Chandra. Chandra, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi meledaknya balon udara hingga menyebabkan sejumlah rumah ini rusak? Ya, telah terjadi ledakan balon udara disertai petasan di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Kronologinya pada sekitar pukul 6 pagi, ya. Waktu itu keadaan rumah sedang kosong, penghuni rumah sedang ke kebun dan aktivitas lain. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang begitu keras yang berada di samping rumah Pak Lamuri. Ya. Seketika rumah korban hancur berantakan, kacanya pecah-pecah, dan bahkan jendela. Selain rumah Pak Lamuri, ada 3 rumah warga lain yang juga ikut terdampak, namun tidak separah milik Pak Lamuri. Selain rumah warga, ledakan tersebut juga berdampak ya, dan ada beberapa plafon yang pecah sehingga ada yang runtuh. Ya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun yang luka-luka dalam peristiwa ini. Ya. Ya, lalu bagaimana tindak lanjut dari pihak pemerintah setempat ataupun aparat kepolisian? Aparat kepolisian sudah datang ke TKP untuk melakukan olah TKP. Sementara ini baru mengumpulkan barang bukti dan keterangan. Polsek Sumoroto juga belum bisa menyimpulkan siapa dalang dari
balon udara tersebut. Namun pihak Polsek Sumoroto sudah mengetahui arah dari balon udara tersebut dari arah selatan dan diduga tidak jauh dari tempat lokasi kejadian. Dia mengingat petasannya ini belum meledak semua dia, sehingga diprediksi tidak jauh dari lokasi kejadian. Iya, Chandra. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolsek Sumoroto, AKBP Nyoto, dan juga korban bernama Masri. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ini sekitar 10 juta ya. Kemudian yang di SMP lebih besar lagi ya, sekitar 15 sampai 20. Dan sudah diketahui sementara dan siapa yang menerbangkan? Belum ya, masih kami mengumpulkan keterangan saksi-saksi, juga mencari, ya masih melakukan penyelidikan itu. Kalau dari pengamatannya dari arah mana, Dan? Dari arah selatan ya, dari balon dari arah selatan. Perkiraan tadi kejadian jam berapa? Jam 05.45. Himbauan masyarakat dan agar masyarakat tidak menerbangkan balon udara maupun memunculkan petasan. Ingat bahayanya seperti ini. Ancaman hukuman, Dan? Nah, ini dana darurat 1251 di atas 5 tahun penjara. Gimana? Di dalam rumah atau di dalam? Saya pas keluar bang menuju apa? Jemur pakaian Pak. Tapi tahu ada balon turun? Iya, blenker aja yang ada. Oh, turun blenker aja. Iya. Terus balonnya terbakar di atas. Sama merconnya itu. Iya. Ada berapa kali ledakan? Satu kali Pak. Kalau dari satu kali itu apa benda lain yang jatuh nggak selain balon? Ada. Ada yang hanya satu mader itu aja. Menimpa rumah atau gimana? Enggak tuh di jalan. Jalan itu tengah jalan. Oh, gitu. Berarti efeknya sampai ke sini gitu. Iya, iya. Daerah mana berarti kalau ini? Enggak tahu lah. Aku tahu tapi aku di apa? Daerah selatan. Selatan. Bu, ini rumahnya siapa? Kalau saya masih Palawi. Rumah sering kalau Palawi. RT berapa? RT berapa? Ada dua. Anu di Malang Sumoroto. Jalan apa Bu ini, Bu? Jalan Sayang Ayu. Tadi waktu meledak ada siapa aja dalam rumah, Bu? Nggak ada, kosong. Saya pas keluar anu itu jemur pakaian ya. Terus tahu-tahu pas pulang udah hancur gitu, Bu? Nggak pulang ya, saya pas di situ. Anu dari situ, tapi mager iya kata saya. Tapi nggak ada yang luka-luka, Bu ya? Ya. Kabar berikutnya datang dari Sumatera Barat. Gedung Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat terbakar dan barang-barang di dalamnya pun ikut ludes. Kejadian ini terjadi tepatnya di Jalan Teratai RT 02 RW 02, Kelurahan Flamboyan, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran pun langsung turun ke lokasi kejadian. Lantaran lokasi gudang ini berada di lokasi permukiman padat, sehingga masyarakat pun ramai mendatangi lokasi. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, Rezi Azwar, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rezi. Halo Dea. Ya Rezi, bagaimana? Apa yang terbakar dan bagaimana situasi terkini terjadinya kebakaran itu? Iya, ini terjadi kebakaran ya. Yang objeknya bangunannya yaitu gudang dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, di mana kejadian ini terjadi kemarin ya, tepatnya sore hari gitu, pukul 15 waktu Indonesia bagian barat gitu deh. Iya. Lalu saat kejadian itu siapa saja yang berada di lokasi? Ya, untuk berada di lokasi ya, karena lokasinya cukup padat. Dan di sampingnya ada asrama polisi dan lokasinya cukup banyak rumah masyarakat di sekitarnya, sehingga pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi dan melakukan proses pemadaman, di mana juga terdapat pihak kepolisian mengatur lalu lintas dan mengatur masyarakat sehingga tidak mengganggu proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Juga terdapat PMI, Tagana, dan relawan lainnya. Ya, Rezi, lalu berapa unit armada damkar yang diturunkan dalam kebakaran ini dan berapa lama mereka membutuhkan waktu berhasil memadamkan api?
Iya, karena objek yang terbakar di dalamnya terdapat arsip dari arsip yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumbar ya, di mana terdapat banyak kertas sehingga api cukup besar dan asap juga banyak gitu. Sehingga proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam segitu. Sehingga juga terdapat terbakar 3 unit sepeda motor gitu. Iya. Lalu, apakah sudah diketahui penyebab terjadinya kebakaran ini, Rezi? Ya, untuk proses atau penyebab kebakaran ini, pihak kepolisian masih mencari tahu apa penyebab kebakaran ini. Karena kemarin aliran listrik juga tidak ada di gudang ini, sehingga pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebakaran ini. Gitu. Baik, dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Rezi berhasil mendapatkan keterangan dari Kanit 3 SPKT Polresta Padang, Ibda Dwi Jatmiko, dan juga Kadis Damkar Kota Padang, Dedi Henidal. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Ini seperti apa nih Pak? Jadi begini, kami dapat informasi ada kebakaran Plomboyan. Hidup mobil yang jelas berangkat dulu di sini, taunya apinya sudah besar, ya. Jadi sumber api saat ini kami belum tahu. Nanti mungkin dari Pak Dwi dengan kawan-kawan yang akan mengatakannya. Ini yang terbakar apa nih Pak? Ini adalah gudang pertanian dari provinsi. Di sini banyak fungisida dan pestisida. Di sini juga banyak asid. Sehingga agak susah karena banyaknya kertas-kertas yang terbakar. Ada berapa? Ada motor juga terbakar Pak? Ada berapa? Ini satu komplek terdiri dari 4 petak ruangan. Ya. Dan yang terbakar di sini juga ada sepeda motor 3 unit dengan obat-obatan yang lain dan artis-artis yang ada. Katanya bersebelahan dengan asrama polisi Pak ya? Hah? Berseberangan dengan asrama polisi juga? Iya, rumah sekda provinsi juga berseberangan. Masjid juga berseberangan. Dinding dengan asrama pas sekali. Ada berapa? Jadi makanya kami standby-kan satu unit yang besar tadi di Jalan Raden Saleh untuk menjaga-jaga. Setelah betul-betul bisa kami mengkondisikannya, baru kami tarik ke sini ke kedua ini. Oke Kanit, ini juga sementara. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Nanti kita koordinasi sama Dinas Provinsi Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Itu katanya tidak ada aliran listrik lagi di sini atau gimana nih? Memang betul, di dalam gudang itu tidak ada aliran listrik. Cuman kita masih, ya penyebabnya masih kita dalam penyelidikan lah. Karena tidak ada listrik, kemudian tidak juga ada lampu. Namun bisa terbakar. Apakah pengaruh di panas nggak tahu kita. Nanti tunggu aja nanti masih. Total kerugian perkirakan? Total kerugian nanti kita koordinasi sama Dinas Provinsi karena sekarang masih dalam pendinginan. Beralih ke Yogyakarta, ketinggian gelombang laut di perairan selatan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan ketinggian selama sepekan ini. Namun, kini informasinya ketinggian gelombang laut itu mulai melandai. Koordinator SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, Marjono, menyampaikan menurunnya ketinggian gelombang laut mulai dirasakan sejak 3 Agustus lalu. Lantaran situasi ini sudah mulai melandai, para nelayan pun dilaporkan sudah kembali beraktivitas. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jogja, Alexander Apripta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alex. Iya, selamat siang Dea. Alex, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini dari gelombang laut di selatan Gunung Kidul? Ya, Dea, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa memang sepekan terakhir itu terjadi peningkatan ketinggian gelombang laut di perairan selatan Gunung Kidul, di mana ketinggiannya itu mencapai puncaknya pada tanggal 1 Agustus lalu dengan ketinggian mencapai 4-6 meter. Kemudian mulai melandai pada tanggal 2 Agustus dan persisnya pada tanggal 3 Agustus kemarin sudah mulai normal di ketinggian 1-2 meter. Adapun dari peningkatan ketinggian gelombang laut ini menyebabkan kerusakan terhadap 6 warung setidaknya di sepanjang pantai selatan di Gunung Kidul, serta nelayan juga memilih tidak melaut selama sepekan terakhir. Meskipun demikian, karena kondisi sekarang sudah melandai, nelayan akhirnya kembali memilih untuk melaut, meski belum seluruhnya untuk kembali. Ya, ya. Iya. Lalu bagaimana dengan dampak gelombang laut tinggi ini untuk hasil laut para nelayan sendiri?
Ya, untuk para nelayan sendiri, seperti yang disampaikan oleh Koordinator SAR Sardimas Wilayah 2 Gunung Kidul Marjono, bahwa baru sebagian nelayan yang memutuskan kembali melaut, sedangkan sebagian lagi masih tetap memilih menepikan kapalnya. Untuk hasilnya sendiri cukup terpengaruh, karena normalnya, dalam kondisi normal, hasil melaut bisa mencapai 50 kg, namun karena efek gelombang tinggi ini, hasilnya sampai saat ini hanya sekitar 10-20 kg. Dari nelayan setempat bernama Rojimanto juga menyampaikan demikian bahwa untuk hasil melaut terbilang minim, namun setidaknya kali ini pihaknya masih bisa kembali melaut dan mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Dia. Iya, Alex. Lalu apakah meski ini gelombang laut sudah mulai melanda ya, apakah ada imbauan dari koordinator SAR sendiri? Ya, dari Marjono menyampaikan bahwa meskipun saat ini sudah melandai, tapi pihaknya tetap mewaspadai karena secara umum ini fenomena alam yang normal terjadi dan ketinggian gelombang akan baru benar-benar normal pada bulan September mendatang. Untuk itu, pihaknya sampai saat ini masih terus memantau informasi dari BMKG yang mana selalu mengupdate terus untuk informasi dari ketinggian gelombang laut ini. Kemudian dari informasi ini disampaikan lagi ke para nelayan agar mereka juga ikut meningkatkan kewaspadaannya. Iya, baik, Alex. Dan Tribuners, tadi juga jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Koordinator SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, Marjono. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Ya, pasca gelombang tinggi sepekan kemarin, alhamdulillah pada hari ini sudah ada penurunan, kemudian juga di beberapa titik nelayan sudah mulai beraktivitas. Walaupun hasilnya memuaskan, tapi sedikit demi sedikit nelayan sudah bisa beraktivitas dan dapat ikan untuk pemasukan. Daripada hari kemarin mereka libur kurang lebih 2 minggu. Untuk sekarang yang sudah kembali melaut berapa persen mungkin, Pak? Untuk sekarang di Pantai Baron kurang lebih ada sekitar 25 kapal yang mulai aktivitas. Mulai dari kapan itu, Pak? Mulai tadi pagi. Tadi pagi. Ya, berarti baru hari pertama ini ya? Mulai. Hari pertama. Oke. Kalau untuk penurunan ketinggiannya itu mulai terasanya kapan itu, Pak? Mulai ada penurunan gelombang itu sejak kemarin. Sejak kemarin sudah mulai ada penurunan, namun untuk angin ada peningkatan dan juga hari ini gelombang terlihat sudah landai, namun nanti siang juga angin ada peningkatan. Untuk kisarannya berapa kaki, Pak? Berapa meter gitu? Untuk puncak gelombang kemarin itu 18 feet, kurang lebih penurunan yang sangat signifikan. Untuk ke depan apakah sudah ada informasi dari BMKG ada peningkatan lagi, Pak, untuk ketinggian gelombang? Untuk seminggu ke depan ini kita update, jadi seminggu sebelum ada kenaikan ini sudah kita informasikan. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 tersebut dilakukan oleh adik pasien, yakni M. Anwar Alwi Zaid. Terjadi menetapkan M. Alni tidak lanjuti labnya. Halo, Dedi. Dedi, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis kejadian pengambilan? Tanggal 26 Juli 2021, di mana pasien atas nama Ahmad Mawardi, warga Belinyu, Kabupaten Bangka, meninggal dunia dalam proses swab TCM atau tes cepat molekulernya dinyatakan positif COVID-19. Pada saat itu tim Satgas COVID Rumah Sakit Umum memberikan edukasi kepada keluarga bahwa pasien harus diwajibkan untuk dimakamkan secara protokol COVID-19. Namun pihak keluarga menolak dan meminta agar jenazah tersebut dibawa oleh mereka untuk dikebumikan seperti biasa. Hal ini terjadi tarik ulur antara petugas rumah sakit yang berbuntut pengambilan paksa jenazah oleh pihak keluarga. Selanjutnya pihak rumah sakit umum sendiri Debat-Barin melaporkan kejadian itu ke Polres Bangka, di mana penyidik Polres Bangka kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan salah satu adik korban ya atas nama M. Anwar Ali Zain sebagai tersangka melanggar pasal
tentang penanggulangan wabah menular dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda 1 juta. Namun saat ini tersangka sendiri tidak ditunda proses pemeriksaannya karena berdasarkan hasil swab TCM-nya yang bersangkutan positif COVID-19, sehingga untuk sementara ini diisolasi dan dirawat di MES PT Timah Tbk tempat isolasi terpadu. Demikian dia. Ya, baik. Lalu bagaimana untuk nanti tindak lanjut selanjutnya nanti ya, Dedi, dan perkembangan kasus lainnya, apakah ada? Iya. Saat ini selain satu kasus ini, penyidik tindak pidana tertentu Polres Bangka, Satreskrim Polres Bangka juga sedang menangani 2 kasus lainnya. Yang kasus lainnya yaitu di mana juga terjadi pengambilan paksa jenazah yang positif COVID-19. Kemudian yang kedua, pembongkaran peti jenazah yang sudah dilakukan prokes oleh Satgas, di mana keluarga membongkar jenazah itu kemudian memandikannya kembali dan menguburkannya secara Islam, mungkin begitu. Ya, baik Dedi dan Tribuners, tadi juga jurnalis kami berhasil mendapatkan keterangan dari AKBP Widi Haryawan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dilakukan baik pemandian maupun pembungkusan jenazah tersebut sudah melalui proses-proses ataupun tahapan-tahapan sesuai dengan syariat khususnya yang Islam. Jadi tidak usah khawatir lagi pada warga masyarakat, insya Allah itu semua sudah terpenuhi, jadi tidak perlu lagi seperti kemarin kejadian ada yang di nelayan sudah dilakukan protokol COVID terhadap jenazah tersebut, tapi masih dibongkar lagi, dimandikan lagi. Jadi tidak perlu, insya Allah dari pihak rumah sakit sudah melaksanakan hal tersebut, sehingga kondisi jenazah ketika dimakamkan sudah sesuai dengan syariat Islam untuk yang Muslim. Demikian dari kami terkait dengan press release hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi warga masyarakat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini udah berapa kalinya kejadian seperti ini ya? Ya, jadi untuk di Kabupaten Bangka sendiri yang kami dapatkan informasi yang ada, mungkin ada 5 kejadian baik yang di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Bangka di Bahrain, kemarin Medikas Tania, maupun yang di Rumah Sakit Provinsi. Tapi baru ini yang ditindaklanjuti dengan tindak pidana? Ya, jadi karena kemarin ya, begitu selesai penjemputan kita melakukan. Kita beralih ke kabar selanjutnya dari Lampung, Tribuners. Kepolisian sektor kawasan pelabuhan Baka Uheni, Lampung Selatan berhasil menggagalkan pengiriman ganja seberat 28 kg dari Aceh. Puluhan kilo ganja itu diamankan dari sebuah mobil ekspedisi yang akan dikirimkan dan dijual ke Depok, Jawa Barat. Ganja tersebut dikemas menjadi 28 paket di dalam karung warna putih. Saat ditangkap, terungkaplah ternyata pengedar ganja itu merupakan pengedar ganja itu mendapatkan barang haram ini dari orang lain dan telah berhasil berkali-kali. Ia juga dijanjikan upah puluhan juta rupiah untuk mengedarkan barang haram itu. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Dominius Desmantri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Domi. Domi, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi lengkapnya narkoba seberat 28 kg dari Aceh ini bisa digagalkan penyelundupannya? Ya, baik rekan Dea. Jadi berawal dari kecurigaan petugas di Siport Pelabuhan Bakauheni dan petugas kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni dengan
mobil logistik Indah Cargo yang saat dicek oleh petugas terdapat satu buah box besar yang berisi 28 paket kilogram ganja yang dibungkus lakban coklat dan ditutupi oleh kaos begitu. Iya. Awalnya kecurigaan itu dimulai dari hari Sabtu, lalu petugas mengikuti kemana pemberhentian dari bus logistik Indah Cargo tersebut. Ternyata bus itu berhenti di Depok. Lalu pelaku bernama Farizal mengambil paket tersebut, lalu KSKP Pelabuhan Bakauheni bersama dengan Polres dan juga Kepolisian Depok mengamankan pelaku Farizal bersama barang bukti 28 kg ganja tersebut. Iya. Dan menurut keterangan dari pelaku, barang haram tersebut didapatkan dari seseorang yang mengaku sebagai Armia. Pelaku mengenal orang itu melalui via telepon, dan pelaku diimingi upah sebesar Rp1.000.000 per kilogramnya. Namun pelaku sudah melakukan aksi ini selama 13 kali. Namun selama 13 kali transaksi ini pelaku selalu lolos, dan pelaku baru diberikan imbalan sebesar Rp40 juta. Iya, Domi. Pelaku tadi sudah berhasil ya? Pelaku juga mengaku memanfaatkan masa PPKM ini untuk melakukan aksinya tersebut. Iya, Domi. Lalu berarti tadi sudah berhasil berkali-kali melakukan penyelundupan ya, belasan kali. Lalu sebenarnya apa pekerjaan dari pelaku ini dalam kesehariannya? Ya, pelaku mengaku sebagai tukang penyedot hinja begitu. Iya. Lalu Domi, bagaimana upaya polisi untuk mengejar bandar atau orang yang tadi disebutkan memasok narkoba itu kepada pelaku? Ya, dari Polres Lampung Selatan sendiri sudah bekerja sama dengan Kepolisian daerah Aceh untuk melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, karena pelaku mengatakan barang haram tersebut ia dapatkan atau ia beli dari Aceh begitu. Iya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Domi sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wakapolres Lampung Selatan Kompol Firman Suntana. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Nah, di sini kita akan merilis ungkap kasus narkotika jenis ganja yang pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul jam 14.00 telah diamankan satu buah unit kendaraan mobil box dari Indah Cargo Indah Cargo yang diduga keras membawa narkotika jenis ganja dengan berisikan 28 kilo 28 kilo paket yang diduga ganja yang diamankan di pelabuhan Merak pelabuhan Bakau di Sipot sekira tanggal 2 Agustus 2021 telah diamankan tersangka berinisial F yang diduga menerima 28 paket ganja. Kemudian pasal yang dilanggar pasal 111 ayat 2 junto pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun, 10 sampai 20 tahun.
Boleh izin bertanya. Dari modus pelaku ini Bang, ini kan dari keterangan pelaku sudah sering melakukan apa aja Bang modusnya seperti apa? Ya, untuk modusnya membeli dan menerima. Ya. Dari mana ngambil? Dari Aceh. Rilisnya mana tadi? Berapa ngambil? Apanya Bang? Testing 1 2 3. Sama Armia. Armia. Iya Bang. Mau dibawa kemana itu? Jakarta Bang. Dari? Dari Aceh Bang. Berapa dibawa diupah? Saya ngambil aja Bang sana Bang. Ya dikasih berapa biaya? Dikasih 1 juta Bang. Hah? Terus kali antar. Iya Bang. 1 juta. Berapa kali Bang? 13 Bang. 13 kali. Iya Bang. Caranya sama semua ya? Iya Bang. Kita apa kegiatannya selain Kita kerja Bang. kerja di mana? Di mobil tinja Bang. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini. Kembali ke live update Tribuners, kita menuju ke kabar berikutnya dari Aceh.
Pengadilan Negeri Calang Kabupaten Aceh Jaya memutuskan hukuman 20 tahun penjara terhadap pelaku dalam kasus pembunuhan cucu tiri. Terdakwa yakni Safrudin berusia 32 tahun, warga desa Pucok Alue, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara. Majelis Hakim menyebutkan jika terdakwa Safrudin terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap cucunya yang masih berusia 36 hari. Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berdasarkan rencana yang sudah dipikirkan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi Indonesia, Rizky Bintang, yang ini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Halo Mbak Dea. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan apa yang membuat hakim akhirnya memutuskan hukuman 20 tahun penjara bagi terdakwa? Baik Mbak Dea dan juga Tribuners dimanapun berada, berdasarkan putusan pengadilan Negeri Calang yang diputuskan pada 5 Agustus kemarin, Safrudin yang merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan cucu tirinya divonis dengan hukuman 20 tahun penjara. Vonis tersebut berdasarkan hasil dan juga beberapa fakta persidangan yang diperoleh oleh hakim, di mana yang pertama, pelaku sendiri dengan sengaja dan juga berencana dari semenjak berangkat dari Aceh Utara, lokasi domisilinya menuju ke Calang, dengan tujuan untuk menghabisi bayi yang masih berusia 36 hari yang merupakan anak dari anak tirinya ataupun dengan sebutan cucu tirinya. Iya, Rizky. Lalu menanggapi putusan dari majelis hakim ini, bagaimana langkah hukum yang akan diambil oleh terdakwa Safrudin selanjutnya? Baik, Dea. Sehubungan dengan persidangan yang dilaksanakan pada kemarin hari, di mana Safrudin sendiri hadir tanpa dinampingi oleh pengacara. Pada saat itu, Safrudin sendiri menyampaikan kepada hakim untuk pikir-pikir dulu terkait putusan yang telah diputuskan kepada diri dia dengan vonis 20 tahun penjara. Iya, lalu apakah anak tiri dari terdakwa atau dalam hal ini ibu korban ya ikut hadir menyaksikan putusan hukuman terhadap terdakwa Safrudin? Baik Dea, berdasarkan informasi yang kita terima semenjak dari awal persidangan hingga kemarin persidangan terakhir sidang putusan, anak korban ataupun keluarga dari tersangka Safrudin tidak pernah hadir selain menghadiri panggilan pengadilan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan bayi tersebut. Iya, baik Rizky. Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum Anggi Rizky Kurniawan. Berikut liputan selengkapnya. Oke, Bang, untuk putusan hari ini Bang, pada sidang kasus pembunuhan cucu nih dari Yesus, untuk tuntutan dari JPU sendiri itu putusan sesuai dengan ini putusan majelis hakim? Tuntutan kami sesuai, apa yang kami tuntut di situ juga yang diputus hakim. Kami tuntut 20 tahun, hakim putus 20 tahun. Untuk ini sendiri Bang tadi ada kan ada pikir-pikir itu kayak mana tuh? Jadi setelah pembacaan putusan itu dia punya hak untuk pikir-pikir 7 hari mau melakukan upaya hukum atau tidak, gitu kan? Nah, kami juga butuh waktu untuk membuat berita acara pelaksanaan dan juga harus konsultasi sama pimpinan. Makanya kami pilih untuk pikir-pikir dulu 7 hari gitu. Nah, selama 7 hari ini posisi perkara belum inkrah gitu. Nah, tapi tetap setelah 7 hari nanti perkara sudah dinyatakan inkrah gitu. Berarti tuntutannya sendiri itu kan pembunuhan berencana yang dituntut sama JPU? Iya, kami tuntut dengan pembunuhan berencana sama dengan putusan. Sama dengan putusan dari majelis hakim. Bang, nama lengkapnya Bang? Anggi Rizky Kurniawan. Anggi Rizky Kurniawan. Beralih ke kabar berikutnya, Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia mewajibkan karantina selama 14 hari terhadap ratusan pekerja migran Indonesia di depot imigrasi Tawau. Pasalnya, hampir sebagian besar dari mereka terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu membuat rencana deportasi PMI oleh Konsulat RI di Tawau pada 4 Agustus kemarin terpaksa ditunda. Konsulat RI di Tawau, yakni Emir Faisal, mengatakan terpaksa menunda kepulangan ratusan PMI itu lantaran khawatir dapat menyebarkan virus corona saat tiba di Nunukan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Felis. Halo Dea.
Felis, bisa Anda informasikan terkait alasan ratusan PMI dari Tawau ini ditunda untuk dideportasi ke Indonesia? Baik Dea dan Tribuners, sebelumnya Konsulat RI yang ada di Tawau, Malaysia merencanakan akan melakukan deportasi terhadap 187 pekerja migran Indonesia pada 4 Agustus yang lalu. Namun beberapa hari lalu dikonfirmasi dari Konsulat RI yang ada di Tawau bahwasanya sekitar 100 lebih warga negara asing yang saat itu berada di depot imigrasi Tawau atau pusat tahanan sementara terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk itu, fungsi penerangan sosial dan budaya Konsulat RI di Tawau, Emir Faisal mengatakan bahwa pihaknya khawatir ketika akan terus melakukan deportasi terhadap ratusan PMI tersebut, dikhawatirkan akan membawa virus corona dari Tawau masuk ke wilayah Nunukan, sehingga dilakukan penundaan. Dea. Felis, lalu sampai kapan penundaan deportasi ini dilakukan? Baik, informasi dari Konsulat RI di Tawau, Emir Faisal mengatakan bahwa penundaan akan dilakukan selama 14 hari ke depan, karena 14 hari ke depan akan dilakukan karantina terhadap ratusan WNI termasuk warga negara asing yang terpapar COVID-19 di dalam depot imigrasi yang ada di Tawau, Malaysia. Ya, lalu bagaimana dengan upaya Konsulat Republik Indonesia untuk memastikan 100 lebih PMI ini nantinya tidak lagi terpapar virus corona selama karantina, begitupun saat nanti dipulangkan ke tanah air melalui Nunukan, Felis? Baik, dari pihak Konsulat RI di Tawau, untuk memastikan tidak terpaparnya ratusan PMI kita tersebut, di dalam depot imigrasi dilakukan semacam pemisahan blok bagi WNA yang terpapar dengan WNA yang lain yang tidak terpapar. Dan selama 14 hari ke depan pasca 14 hari ke depan, setelah karantina selesai, maka akan dilakukan swab PCR terhadap ratusan PMI tersebut sebelum dipulangkan kembali ke tanah air melalui Kabupaten Nunukan. Dan begitupun saat tiba nanti di Nunukan akan dilakukan swab PCR kembali oleh kantor kesehatan pelabuhan Tunontaka yang ada di Nunukan. Ya. Iya, Felis, lalu bagaimana? Apakah ada informasi terkait alat swab PCR dan vaksin COVID-19 untuk ratusan PMI saat nantinya tiba di Nunukan? Baik, Dea. Seperti biasa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tunontaka Nunukan pada saat ketibaan nanti, seperti yang dikatakan oleh Barula sendiri, Dr. Barula, bahwa ratusan PMI tersebut akan dilakukan swab PCR, dan saat ini untuk ketersediaan swab PCR masih mencukupi untuk ratusan PMI tersebut. Dan pada saat selesai nanti melakukan PCR, bagi yang negatif akan dilakukan karantina di Rusunawa selama 8 hari, bagi yang positif dan memiliki gejala akan dilakukan karantina ataupun upaya penanganan intensif di rumah sakit Nunukan. Kemudian nanti pada saat dilakukan karantina, mereka juga akan melakukan vaksinasi COVID-19 di Rusunawa. Dan sebelum dipulangkan kembali ke tanah air, nanti mereka akan sekali lagi melakukan tes PCR swab sebelum dipulangkan kembali ke daerah tujuannya masing-masing. Dea. Ya, baik, terima kasih rekan Febrianus Felis melaporkan langsung dari Kaltara. Tribuners, kita beralih ke Kepulauan Riau. Seorang janda 2 anak tewas usai dianiaya kekasihnya menggunakan benda tajam di Desa Malangrapat, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan. Pelaku yakni Bernard Nabu, berusia 40 tahun, ia tega membunuh kekasihnya bernama Siti Solihah, berusia 29 tahun. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati karena merasa tidak dihargai. Pasalnya ketika itu tersangka mengaku menghubungi korban melalui handphone namun tidak diangkat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Batam, Avandi Simamora, yang kini sudah terhubung bersama kami. Ya,
Halo Alfandi, bisa Anda jelaskan terkait kronologi kejadian pembunuhan ini, kapan dan tepatnya di mana? Kejadian pembunuhan terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 20.30. Lokasi kejadian tepatnya di depan halaman salah satu kosan di Gang Taher, RT 003 RW 01, pemukiman Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang. Iya, Avandi, apakah ada informasi terkait korban dan pelaku pembunuhan ini merupakan pasangan kekasih atau sebenarnya suami istri? Pelaku dan korban ini merupakan kekasih atau masih status pacaran. Dalam kejadian ini pelaku ini itu merupakan dari informasi yang kita dapatkan itu duda, sedangkan si korban itu janda beranak 2. Iya, informasinya mereka berdua ini tinggal bersama ya dalam satu rumah. Lalu apakah diketahui berapa lama mereka sudah tinggal bersama ini, Alfandi? Dari informasi yang kita dapatkan di lokasi dari ibu kos tempat di mana korban dan pelaku bertempat tinggal itu baru 1 bulan 2 hari mereka tinggal di sana, setelah sebelumnya si pelaku ini tinggal di salah satu mes di tempat dia bekerja di perkebunan sawit yang berada di daerah Desa Malang Rapat. Iya, lalu apakah ada informasi terkait siapa yang pertama kali menemukan jenazah korban dan bagaimana kondisi korban saat pertama kali ditemukan itu? Baik, Dea. Dari informasi yang kita dapatkan di lapangan, salah satunya dari keterangan saksi kedua yang menemukan korban di lokasi itu pertama kali ditemukan oleh tetangganya, dan setelah itu tetangganya ini berteriak minta tolong. Kemudian salah satu saksi beradik datang di sana menemukan korban tergeletak bersimbah darah bagian kepala dan leher. Setelah itu langsung bergegas mengabari perangkat RT setempat, dan perangkat RT setempat langsung menginformasikan kepada pihak kepolisian. Setelah itu pihak kepolisian langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Iya. Lalu apakah benar ini tersangka kabarnya sempat melarikan diri, Alfandi? Ya, tersangka sempat melarikan diri ke arah hutan, tepatnya di daerah dekat perkebunan sawit tempat dia bekerja. Iya. Lalu sekarang pihak polisi sudah berhasil menangkap tersangka, ya? Pihak kepolisian setelah mendapatkan informasi dan melakukan olah TKP di lokasi, serta meminta keterangan kepada saksi, langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka yang dikabarkan lari ke daerah hutan dekat perkebunan sawit. Setelah berlangsung 2 jam, pihak kepolisian mengamankan tersangka saat itu. Dan untuk barang bukti itu disimpan tersangka di belakang rumah. Iya, Alfandi. Di Bundars tadi rekan jurnalis kami sudah berhasil melakukan wawancara bersama pelaku pembunuhan, yakni Bernard Nabu, dan juga berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Bintan AKBP Bambang Sugiharto. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Untuk korban ini janda anak 2, ya, janda anak 2. Janda anak 2, posisi anak tidak ikut. Ini kamu pergi atau gimana, saya lepas tahu, saya ikhlaskan untuk pergi. Apa? Karena saya pun tetap bisa melarang kau. Terus Pak, waktu Bapak ini sementara nelpon, dia panggil bilang sini ada orang perlu ketemu saya. Cukup sudah, kau buat saya ini kayak anak kecil, kau pergi saja tidak pamit, begini bisa nelpon saja kau taruh infonya di speaker. Itu terus Bapak ini pakai apa?
Parang ini dapat dari mana, Pak? Parang kerja. Kerja di mana? Di Nebas, di Tirtamadu. Oh, Tirtamadu. Berapa kali sahabat, Pak? 5. 5 kali. Itu apa aja yang luka, Pak, yang lebih parah sih? Ada itu 2 kali, baru 1, telinga, kepala. Terus telinga korban itu sempat putus nggak, Pak? Putus. Yang terakhir di telinga ada ini satu lagi. Oh, kupingnya lepas ya? Bapak coba di mana tuh? Di rumah. Di rumah siapa coba? Di rumah Bapak? Di lama. Di depan kos-kosan kami. Jadi Itu tinggalnya satu kos-kosan ya? Satu kawasan gitu ya? jadi Pak, ini hubungan suami istri atau masih PDKT nih? Pacaran. Oh, pacaran, 6 bulan. Teman dekat Pak ya? Berarti Pak pada waktu cemburu ya, Pak ya? Dan Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Buffer stok vaksin yang ada di gudang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dikabarkan habis. Sumber kini masih menunggu distribusi vaksin itu dari pusat sehingga kembali tersedia untuk masyarakat. Namun, belum ada informasi soal jadwal kedatangan tambahan dosis vaksin. Dan untuk mengetahui lebih detail informasinya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Padang, Rizka Desri, yang akan menyampaikan laporan. Halo Rizka. Rizka, bisa Anda informasikan seperti apa sebenarnya kondisi real vaksin di Sumatera Barat? Ya, baik, ya, dapat saya laporkan dari Padang, itu kondisi vaksin COVID-19 di Sumatera Barat itu sudah habis, dan jika pun ada sisa vaksin di yang penyimpanan itu sudah ada peruntukannya untuk masing-masing daerah di Sumatera Barat. Begitu. Untuk diketahui total semua vaksin yang sudah diterima oleh Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini itu ada sekitar 1.096.470 dosis, dan berupa vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Nah, jumlah itu sudah habis, sisa sekitar 30.750 dosis vaksin jenis Sinovac. Begitu, ya. Iya, lalu bagaimana dengan animo masyarakat di sana untuk melakukan vaksinasi? Ya, untuk animo masyarakat Sumbar untuk mengikuti vaksinasi cukup tinggi, karena namun animo yang tinggi tidak diiringi dengan ketersediaan vaksin dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan jatah yang dengan terbatas, sehingga capaian vaksinasi di Sumatera Barat pada saat ini mencapai 14,24% dari 4,4 juta jiwa penduduk. Kemudian untuk dosis pertama, untuk dosis kedua itu hanya 5,61%. Dan Sumatera Barat juga sudah melakukan booster atau vaksin dosis ketiga itu untuk tenaga kesehatan yang berjumlah 32.000 tenaga kesehatan dia. Iya, lalu Rizka, bagaimana dengan upaya Pemprov di sana dengan kondisi vaksin yang saat ini dikabarkan mulai menipis? Ya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan Pemprov belum lagi mengajukan permohonan vaksin berikutnya karena untuk baru terpenuhi itu sekitar 30.000 dosis vaksin. Dan untuk berikutnya di kemungkinan akan sampai pada Agustus-September gitu ya. Iya, Rizka, kabarnya juga akan ada bantuan langsung dari Presiden Joko Widodo, apakah benar? Ya, untuk bantuan Presiden Joko Widodo sendiri itu baru diterima informasinya kemarin. Gubernur Sumatera Barat langsung dihubungi oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo menjanjikan tambahan vaksin, obat-obatan, dan ada konsentrator oksigen. Begitu, dan diperkirakan bantuan tersebut akan sampai hari ini, dan vaksin sendiri sampainya beberapa hari ke depan ya. Iya, baik, terima kasih rekan Rizka Desri untuk laporannya langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas. Dari Padang kita menuju ke Kalimantan Timur, Tribuners.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto melaksanakan kunjungan kerja ke Balikpapan pada hari ini Jumat 6 Agustus. Keduanya didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur dan juga Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Heri Rudolf Nahak dan juga Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Heri Wiranto. Dalam kegiatan ini keduanya meninjau vaksin. Kegiatan itu dilakukan bersamaan dengan penyerahan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Halo Dea. Zain, bisa Anda informasikan sebenarnya dalam rangka apa kegiatan ini dilaksanakan? Baik, Dea, bisa disampaikan untuk kunjungan kerja oleh Kapolri maupun Panglima TNI hari ini. Ini memang dalam rangka melakukan peninjauan sekaligus melepas penyerahan bantuan sosial. Nah, untuk maksud dari kedatangan mereka sendiri, karena memang mereka menilai bahwa angka terkonfirmasi positif khususnya di wilayah Kalimantan Timur ini masih cukup tinggi, sehingga baik Kapolri dan Panglima TNI merasa harus melakukan peninjauan langsung dan melihat langsung bagaimana vaksinasi digelar, seperti itu kurang lebihnya, Dea. Iya, lalu kapan Kapolri Listio Sigit dan juga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto ini tiba di Balikpapan, Zain? Baik, untuk ketibaannya sendiri mereka datang sampai di Balikpapan kurang lebih pukul 6 sore kemarin, dan mereka langsung menuju ke hotel yang sudah disediakan oleh Pemkot Balikpapan. Kemudian berlanjut pada hari ini mereka dari tempat penginapan mereka langsung bergerak menuju BCC Dom Balikpapan untuk melakukan peninjauan vaksinasi. Baik, kemudian Zain, selain kunjungan kerja ke Balikpapan, apakah keduanya akan melaksanakan kunjungan ke daerah lainnya? Baik. Untuk kunjungannya sendiri, ini ada beberapa titik kota yang akan dikunjungi, karena untuk yang pertama, mereka melakukan kunjungan itu ke wilayah Jawa Barat, kemudian berlanjut di Kaltim pada hari ini, kemudian setelah ini, pada hari yang sama, mereka juga melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah dan kemudian berlanjut ke Kalimantan Selatan. Jadi untuk kunjungannya ini berfokus pada wilayah Kalimantan. Seperti itu, Dea. Iya. Lalu saat melakukan kunjungan kerja ini, apakah ada pesan atau imbauan dari Kapolri dan juga Panglima, Zain? Baik, untuk imbauannya sendiri dari Kapolri menghimbau bagi para pasien yang sudah terkonfirmasi positif agar langsung melakukan isolasi di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk di Balikpapan sendiri ada embarkasi haji dan wisma atlet, agar penanganan medis terhadap pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi ini dapat ditangani dengan baik, karena memang sudah dicukupi baik itu sarana dan prasarana. Kemudian dari pihak Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meminta untuk melakukan atau peningkatan tracing terhadap kontak erat dari pasien terkonfirmasi, agar bisa cepat diketahui dan bisa menekan angka penyebaran, karena bagi masyarakat yang melakukan kontak erat dengan pasien ini nanti bisa langsung melakukan isolasi mandiri paling tidak 5 hari, seperti itu. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltim Muhammad Zain untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah suasana pandemi,